Pendapat yang kuat adalah pendapat yang rajih. Dalam mazhab kita, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampainya pahala itu kepada orang yang meninggal dunia bil niyatin, dengan adanya niat. Maka itulah orang membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil mursalin wa adan ala wa khususan ala hadhihi niyah. Niatkan di dalam hati. Apa niatnya? Agar Allah lapangkan kubur orang tua kita. Al-Fatihah, baru gitu. Hadza wasilun, yang seperti ini baru pahalanya sampai. Tapi kalau tidak wasil, tapi kalau tidak niat, pendapat yang rajih mengatakan tidaklah sampai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Hadis kemarin terakhir dari Imam Bazzar, sab'un tajri lil 'abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amalan seorang hamba yang mengalir pahalanya ketika dia sudah meninggal dunia. Fi qabrihi, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi walaupun kita lah mati, kita tetap dapat perolehan pahala, dapat transfer. Apa nak godang hati awak ni? Di dunia je ada orang mentransfer ke awak godang hati awak. Senang tak hati kita? Kalau nak ada dan senang tiap bapak, berarti kurang waras bapak ni. Pasti senang lah. Ada orang, apalagi ketika saat kita butuh. Ketika kita butuh, tiba-tiba aja orang mentransfer. Masya Allah, luar biasa. Senang betul hati kita. Itu di dunia. Bayangkan ketika awak besok di kuburan, di dalam kubur kita, ketika kita butuh dengan transfer itu, ketika kita butuh dengan doa, butuh pertolongan orang, tiba-tiba aja ada orang yang menolong kita. Apa tu? 7 inilah dia. Pertama kemarin itu ilmu, allamana ilma. Pertama orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu. Yang kedua orang yang mengaliri sungai. Yang ketiga orang yang mengali sumur. Yang keempat orang yang menanam tanaman yang berbuah. Yang kelima orang yang membangun masjid. Yang keenam orang yang mewarisi mushaf. Dia beli mushaf Quran, dia bagi-bagikan ke masjid, di musala, di surau-surau. Kemudian yang ketujuh taraka walidan, meninggalkan anak, yastaghfir lahu, yang anak ini mohon ampun kepada Allah ba'da mautihi, setelah meninggal orang tuanya. Jadi anak kau perlunya berdoa. Ini salah satu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak membaca Quran, kalau tak ada dia niatkan untuk ibu bapa, pahala Quran tadi tak sampai kepada ibu bapa. Itu menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah.
jelas di dalam kitab I'anatul Talibin. Maka agar sampai pahala itu kepada ibu bapa kita, hendaklah kita sebagai anak ketika baca Quran niatkan untuk ibu bapa kita. Setelah selesai salat baca Fatihah, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini untuk ibu bapakku, untuk orang tuaku, untuk guruku. Baca Fatihah, itu baru sampai menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat seperti itu. Ada kila ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah kila berpendapat yanwi au lam yanwi katanya. Apa maksud yanwi? Baik dia niatkan atau tidak dia niatkan, fathawabuhu wasilun, maka pahalanya itu sama, sampai. Pendapat siapa ini? Pendapat kila. Kalau qila itu pendapatnya pendapat lemah. Kalau ada kita berjumpa di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab fikih, pendapat kila katanya. Kila itu orangnya majhul. Setiap pendapat kila itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang rajih. Dalam mazhab kita, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampainya pahala itu kepada orang yang meninggal dunia bil niyatin, dengan adanya niat. Maka itulah orang membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa kafatil mursalin wa adan ala wa khususan ala hadhihi niyah. Niatkan di dalam hati. Apa niatnya? Agar Allah lapangkan kubur orang tua kita. Al-Fatihah, baru gitu. Hadza wasilun, yang seperti ini baru pahalanya sampai. Tapi kalau tidak wasil, tapi kalau tidak niat, pendapat yang rajih mengatakan tidaklah sampai. Maka oleh kerana itu, sebelum kita baca Quran awal Ramadan umpamanya, ataulah ada yang start dari kini mungkin baca Quran, dari awal baca Quran tu niatkan, ya Allah, aku akan membaca Quran ni sampai khatam. Beri aku peluang untuk mengkhatamkan Al-Quran ni di bulan Ramadan. Pahala daripada pahala Al-Quran, bacaan Al-Quran ini aku hadiahkan untuk ibu bapakku. Jadi setiap orang baca Quran, transfer terus mengalir kepada ibu bapak kita. Yang untuk kita berkurang, enggak. Yang punya awak enggak berkurang lah. Ya enggak, kali-kali matematik dan bagian ke orang kurang di awak. Enggak, kemudian itu kalau pahala kan sudah ada di atasnya kan. Di atasnya riwayat Imam Ibnu Asakir, hadis sebelumnya. An Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, ma'ala ahadin idza arada ayatasaddaqa lillah. Apa katanya? Siapa saja di antara kamu, kata Rasulullah, yang bersedekah dia karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Sadaqatan tatawu'an, sedekah sunnah, berarti bukan zakat. Awak sedekah sunnah saja. Sedekah sunnah sedekah biasa. Kalau zakat tu sedekah wajib namanya. Sedekah sunnah. Siapa saja di antara kalian yang bersedekah dia karena Allah, sedekah sunnah, wa ayyaj'alaha an walidayh, bahwa ia jadikan pahala itu untuk ibu bapaknya. Fa idza kana muslimin, apabila ibu bapaknya itu orang muslim, fayakunu ajra lahuma, maka bagi kedua ibu bapaknya itu pahala seperti pahala yang ia dapatkan, bi ghairi ayyan qusa, dengan tidak ada kurang daripada pahala itu sedikit pun. Awak dapat pahala, ibu bapa awak dapat pahala. Sedekah sunnah, awak bagi orang sedekah, awak niat dalam hati, ya Allah, pahala sedekah tu dan nagihan juga kepada ibu bapa, dan ya Allah, kecek Nabi sampai ibu bapa mendapatkan pahala, kita mendapatkan pahala, la yanqusa ajrahuma, tidak kurang sedikit pun. Begitu. Ada kebiasaan orang Mesir bahkan minta doa lainnya tu. Sudah dia gidinya seseorang uang, hanya minta doa orang tua boyo kecilnya. Padahal orang tua sudah meninggal dunia. Itu yang penting. Awak lebar doa orang tua dunia ke rumah baru orang bila kalau orang akan masuk bulan puasa, bulan baik, apa hari baik bulan baik, itulah bundang usah. Itulah keluar tu. Ustaz-ustaz kampung tu baca puik tu, kalau nak baca puik, ustaz-ustaz kampung kau pengen baca doa. Jadi gunanya ustaz-ustaz kampung tu pengen baca doa ke masuk Ramadan tu lah. Makanya patah hati orang masuk pesantren, dia apa-apa je punya kerajo. Japik lah si Andung tu. Itulah nampak dia orang.
Itu kerja ustaz katanya cik, untuk baca doa petang kami malam Jumaat cik, orang ke puasa cik. Tu laris ustaz tu. Kamu dalam sehari 5 kali 6 kali makan ustaz tu bagusnya. Kau duha di rumah kau doa ke puasa. Kau sudah zuhur di rumah orang kau puluh doa ke puasa. Sebelum asar di rumah orang kau puluh. Isi amplop gak 25.000 kan dah jadi. Patah hati orang dia masuk pesantren bapak. Dia masuk pesantren dah nak je. Kan jadi ustaz petang kami malam Jumaat wang mana je. Bolehnya gitu loh, dia orang sekali dulu. Apa tu kecil orang tu ke orang tua ambo. Nak laku pesantren tu kini dah kecil. Ambo ingat dah tu. Orang ngecek ke orang tua ambo. Ya dosen Unan. Dia kecilnya jan apa pula lain, lah pensiun nampak. Dan apa guna anak dimasukkan ke pesantren kecil? Kalau ke pegawai itu anak rancak dimasukkan ke SMP je, rancak dimasukkan ke SMA tu anak jadi pegawai. Kalau anak dimasukkan ke pesantren, ke pakaikan saruang saya taruh itu nyo je. Ke petang kami malam Jumaat saya nyo pakai duk orang nyo, ada japuit dia nyo beko orang ke malam ke apa orang ke puasa. Ada mamak mu seorang, mamak ko yo terpengaruh. Yo tu mani keciknya ke orang tua mu mesti ingat lah tu. Dan tanda sendiri ko ke pesantren lai cik kami tak sedekah ke rajul besok ko macam la ilaha illallah. Ambo itu parah kan tu. Ambo yakin pak-pak pasti mau dia itu lah. Bukti nak ada anak pak-pak seorang sekolah pesantren. Pasti. Tak ada anak pak-pak sekolah pesantren. Tu tanda tu apa tu? Tanda pak-pak yakin juga modenan dek pak tadi tu pula. Jangan pak-pak termasuk lu orang memprovokator dulu dulu kalau kini mungkin adalah tobat tak ada lah. Dulu mungkin iyo aja tu. Caklah model kami kuliah, kami sekolah umum bisa kami kerja di Cepron. Ini biasanya model itu tu. Jadi anakku ditashkil, ada jamaah tablik tu mentashkil orang. Dia itu orang tak bawa dia ke masjid itu dia gara-gara tashkil. Dia tashkilnya tu hebat. Apa lepak cik hidup wak kau nak kalamu kau dah pak cik apa lepak dosa wak banyak pak kalau wak beribadat dari kini nah kini masjid le dah terbuka untuk awak pak awak le siap ayolah datang pak itu tashkil nama tu. Ambo yakin apa ibu-ibu pasti mentashkil anak sekolah umum untuk menjadi supaya pak-pak pula menjadi model pak-pak. Kalau pak-pak ustaz pasti pak-pak ibu-ibu tashkil pula anak supaya menjadi ustaz. Iyo ndak iyo aja lah, jujur aja lah. Iyo cepat Edward lan jawab seorang tu nan jujuran. Jadi betul. Dan yang bahkan yang lebih parahnya lagi ada di antara orang tua ni baru-baru ini santri gitu di pesantren nyo gata-gata, tangannya gata-gata. Jadi alergi. Kecik orang itu penyakit pesantren kecik orang. Tapi kami alhamdulillah tidak dapat waktu di pesantren. Apa kata? Pulang anak kau nak petapahan. Jadi kecik orang tuanya, ibunya memanglah separuh je hati menengok anak sekolah pesantren. Tak usahlah sekolah pesantren lain, pindah salah ke SMP lain di Sikoko di petapahan. Pindah sekolah SMP lain, ngapu pesantren ke kata-kata penyakit kumuh apa mahnya. Anaknya rupanya luar biasa. Apa kecik anaknya? Kalau di kaluan dari pesantren, siapa nama anaknya? Imas dah siapa? Kalau di kaluan dari pesantren keciknya, bila tak sekolah lagi, biarlah ke ladang lagi. Tu anak mantap kecik embo, tu anak apa tu kan menjadi orang besok tu kalau model itu. Inyo semangat yang sekolah pesantren. Kalau nak nindak tu lah nampak je dia keteknya. You mampu sampai selah you nak seru pesantren kau itu nak kau jadi orang tu. Tu tanda itu. Apa lebih ke situ lo kaji wak tadi. Kau waladan yastaghfir, punya anak yang mohon ampun kepada Allah. Jadi anak tu kalau setiap sembahyang Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna mengalir. Dia imam kita. Imam tadi membaca doa Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sadonyo bapak dan ibu yang mengaminkan doa tadi, maka orang tua kita yang sudah meninggal dunia mendapatkan transfer daripada doa awak tadi. Subuh-subuh orang tua awak lah dikirimkan doa dari kita. Barang tak senang hati orang tua gitu. Pandai anak adalah subuh-subuhnya jemaah di Masjid Baitul Mu'tamar. Doa anak kepada orang tua laisa fiha mahjub kata Nabi, tidak akan ada halangannya. Tak ada halangan. Doa orang tua kepada anak juga tak ada halangan. Doa anak kepada orang tua juga tidak ada halangan.
bainahu wa baina rabbih, katanya, antara dia dengan Allah. Berapa nak tadi tu doa gitulah dapat orang tua gitu. Alun lain dengan kita membaca Fatihah, niatkan untuk ibu bapa kita sampai kepada ibu bapa. La yankusu ajrahuma, tidak berkurang pahala yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa ibu bapa kita. Allah kumpulkan dengan orang-orang baik, dan Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tapangkan dan Allah terangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadisun Muslim, hadis berikutnya riwayat daripada Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun falatun minal ard fasami'a sautan fi sahabatin yaqulu asqi hadiqah fulanah fatanhiya dhalika as-sahab fa ifra'u ma'uhu fi hurratin fa iza syajaratun fi tilka sirat qastu'iba dhalika al-ma' fa idza rajulun qa'imun fi hadiqihi yahawwilul ma'a bi musahatih. Ada seorang laki-laki, ini orang yang berada di dalam kubur ini. Jadi di dalam seorang laki-laki di luar, dia mengatakan, "Dah, tuangkanlah air ke kebun itu." Maksudnya alirilah air ke kebun itu. Kebun itu nak mati lagi. Hadiqah ini maksudnya bukan tanaman-tanaman yang berbuah. Apa kalau di kita macam di belakang Masjid Al-Falah itu apa nama itu? Taman kota. Itu hadiqah namanya. Taman kota. Jadi tanaman tadi memang di tengah-tengah perkampungan, banyak akan mati lagi. Jadi kata seorang tadi, iski hadiqatul fulana ma. Ayo alirilah air kepada hadiqah tadi, kepada tanaman tadi, kepada taman tadi, aliri air. Dia aliri air sehingga seluruh tanaman-tanaman yang di hadiqah tadi pun mendapatkan daripada air tadi. Sebentar saja kemudian terputus air tadi, dan orang yang meninggal tadi pun ketika dia meninggal dia mendapatkan perolehan air. Ketika api datang pula air. Ketika api akan mengazab, datang pula air untuk mensejukkan, datang. Padahal cuma sekedar amalan yang kecil, mengaliri air. Apa payah mengaliri air itu? Karena tanaman tadi, bersyukur tanaman tadi dia kepada Allah, maka Allah pun memberi peluang kepada orang yang mengaliri itu amalan saleh. Sami'tu sautan fi sahab. Kemudian hadis berikutnya, wa ibni Masri an ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ata sa'ilul mar'ah wa fi famiha luqmah fa akhraj luqmah fanawalatha sa'il falam talbath anna rita ghulaman falamma tara'ra ja'a dha'bun fahtamalhu fa kharajtu fata'awwad fi athar az-za' wa huwa naqul ibni fa amara Allah ta'ala malakan al-haqqa dha'i fajadzaba as-sabi man fihi wa qala kulli ummihi Allahu yaqra'us salam qul hadhihi luqmah bil luqmah. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Datang kata Nabi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utiya sa'ilul mar'ah. Nabi didatangi oleh seorang pengemis dari perempuan. Ada seorang pengemis perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi fammiha luqmah. Di dalam mulut perempuan tadi sedang luqmah. Luqmah ni sedang mengunyah. Luqmah tu ada suapan tapi di dalam mulut ini. Masih dalam mulut perempuan tadi. Fa akhrajat luqmah. Dikeluarkanlah yang dari mulut dia tadi. Fanawalatha sa'il. Kemudian dikeluarkanlah oleh si sa'il, diberikanlah kepada anaknya di depan Rasulullah. Jadi anaknya dah nangis, tak ada, cuma itu saja lagi. Dan rencana itu yang akan dimakannya, itu yang akan ditelan. Tapi karena menengok anak, dikeluarkanlah itu tadi, kemudian diberikan kepada sang anak tadi. Razaqta gulaman. Falamma tara'ra ja'a dha'bun fahtamalhu fa kharajtu ta'awulu fi athari dhabi wa hiya taqul ibni fa amara Allah ta'ala malakan al-haqqu dhabi fa jazaba as-sabi man fihi wa qala kulli ummi la yaqra'us salam qul hazi luqmah luqmah. Kemudian tak kala anak tadi pun Nabi ibunya memberikan makanan kepada anak tadi, tiba-tiba saja Dzabin ini serigala
serigala, wahya taqulu, yang serigala ini melarikan anak ini. Jadi maksudnya mungkin dia datang ke Rasulullah minta, tapi anak sedang jauh, kemudian dia berikan kepada anak, kemudian dia datang ke Rasulullah. Tiba-tiba serigala dilarikannya anak ini. Wa naqul, kemudian dia katakan, ibni, hei anakku, anakku, kata sang ibu, anakku, itu anakku, itu anakku, kata ibu kepada serigala. Fa amarallaha ta'ala malakan ahaqqa dha'bun, kemudian Allah perintahkan daripada malaikat untuk melempar daripada serigala. Fajazabas sabi, akhirnya si sabi tadi terlepas dari genggaman serigala. Manfihi, kemudian apa-apa, waqala, dan berkata, kulli ummihillahu yaqra'u salam, katakan kepada ibumu bahwa Allah menitipkan salam. Wa kul, dan katakanlah, hadhihi luqmah bil luqmah, inilah daripada luqmah nu daripada suapan. Maksud cerita ini, kata si Zabin, kata serigala ini, aku lepaskan engkau itu karena sayangnya ibu engkau kepada engkau, dan Allah turunkan rahmat untuk engkau. Nah, begitulah bahasa daripada Zabin. Hadis ini riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis ini. Jarang-jarang kita mendengar hadis ini. Jadi Zabin dilepaskan daripada gigitannya karena sang ibu memanggil sang anak. Jadi kenapa Allah pun mengutus malaikat untuk melemparkan daripada serigala tadi? Karena ibunya memiliki rasa mahabbah. Jadi kita mahabbah ni penting. Jadi apa yang ada di awak, tapi alhamdulillah setiap orang tua seperti itu. Apa yang ada di kita, anak niat itu, nak niat memakannya sampai habis dulu, kita agihkan kepada anak. Itu mahabbah. Jadi mahabbah yang mungkin kita menganggapnya sepele, dan ternyata itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Najjar, hadis daripada Imam Ibnu Najjar. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana fi man kana qablakum rajulun yu'ti waqara ta'ib, kullama afrakha ya'khudh farkhayhi fashakka dhalika tayr ila Allah ma yaf'alu bihi fa uhiyallaha in ada fasahalakahu falamma kharaja dhalika rajul kama kana yakhruj. Jadi dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah, dahulu kala orang-orang sebelum kamu, kata Nabi, di zaman jahiliyah, sebelum jahiliyah, rajulun ya'ti wa qarata'ir, ada seseorang yang datang membawa paha daripada pahanya ayam. Firah ni ayam, paha ayam, dan ayamnya masih dalam keadaan hidup, dujaj, ayamnya hidup. Jadi dulu orang dulu kalau nyonyo kambing, kambing hidup itu nyambi aja paha kambing tadinya. Yang lainnya tinggalkan, sisakan yang lain ini. Astagfirullah. Kalau tengok masih ada kebiasaan jahiliyah tu di beberapa daerah ada. Umpamanya nio kambing umpamanya. Cie ndak abi rasanya dah. Apa cara nyambi aja bagian paha kambing tadi. Paha kanan dulu umpamanya. Minggu besok paha sebelah kiri mula. Dulu seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakhuza farkhayhi fashakka dhalika tayr ila Allah. Kata Nabi, ni hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah, kemudian mengadulah dia tayr ini kepada Allah, mengadu ayam tadi kepada Allah. Kata Rasulullah, ma yaf'alu bihi, apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia. Ambil aja telinganya tu nyabuhnya, umpama teragak puluhnya je lidahnya guntang lidah kabau tadi tu nyerandangnya. Mudi itu kerajaan jahiliyah mengadu hewan tadi kepada Allah. Ma yaf'alu bihi, apa-apa yang telah dilakukan oleh umat hamba itu kepada hewan. Kemudian Allah berkata, fa uhiyallah, Allah pun mewahyukan, in ada fasahalakahu falamma afrakha kharaja dhalika rajul kama kana yakhruj falamma kana fit tariqi qaryah laqmahu sa'ilun fa'atah. Jadi Allah berilah wahyu,
Allah berilah ilham kepada siapa saja yang melakukan itu, maka dia dibuat seperti itu menjelang dia mati. Umpamanya kalau awak patahan kaki kambing sebelah kanan, menjelang awak mati kaki kanan awak patah pula. Itu ni. Jadi kalau ada dulu tu orang patah kakinya sebelah kanan, berarti dia pernah mematahkan kaki hewan sebelah kanan. Begitu dulu. Itu yang jadi mitos orang tua kita. Orang tua kita kalau bini sedang hamil, jangan menyayu hewan, kan itu tu. Mitos itu. Kok sabit mitos berlaku juga kadang-kadang. Ya, berlaku juga kadang-kadang. Ada lelaki hobi menganyi, memancing. Mancing. Bini hamil, nya mancing. Tersangkut di bibir nyetariknya. Kuyak. Akhirnya pas anaknya lagi, rupanya sumbyang pula anaknya. Kok hadisnya kan. Dulu ada model itu tu. Tapi gini kok, itu mitos gitu ni. Tak lu bisa kita meyakini. Itulah yang la ilaha illallah. Itu suatu perkara yang cuman Allah saja yang mengetahui. Tapi dulu ada. Ketika orang tu mematahkan kaki hewan, sebelum dia mati pun Allah patahkan daripada kakinya. Wa abuhu ma yanzura ila faqala rabbana innaka la takhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Wa qad wa'adtana annaka tahla, dan engkau telah menjanjikan kami bahwa engkau akan membinasakan orang-orang yang mematahkan tadi. Fa akhadha falam tahlu, kenapa engkau tidak mematahkan mereka juga? Mereka sudah mematahkan kaki kami. Wahyullahi ilaihi ma alam ta'lam anni la ahlak ahadan tasaddaqa fi yaumihi bimaitatis su. Jadi ada orang nya taunya dosanya itu kerajonya dulu. Tiapnya makan dia patan kaki ayam, nya goreng. Setiapnya makan patan kaki cik dai goreng. Taunya itu. Tapi karena inya tahu kerajaannya muda itu, kemudian dia taubat sebelum Allah patahkan kakinya tadi, taubat. Setelah dia taubat, dia pun bersedekah sebanyak jumlah bilangan hewan yang lah dipatahkan kakinya tadi. Jadi karena penyebab asbab dia bersedekah sebanyak itu, Allah pun tidak jadi membinasakan orang tadi. Gitu nih. Inilah yang dimaksud dengan as-sadaqatu tadfa'u lil bala. Sedekah itu menolak daripada bala. Jadi kita kalau aman daripada bala, aman daripada azab Allah, cepat-cepat kita bersedekah. Waqala, hadis berikutnya, falamma ashab man utiya ala syabun arba'ina yawman hatta wujida malakan kitaban mawdu'an fil mihrab inda man taqala min as-salatil ghadah fa akhadahu wa nashrah. Ini masih lanjutan daripada kitabuz zakat kita ini, tapi banyak daripada hikayat-hikayat yang disampaikan. Matafa'al qala na'am fa ahdurul badar wa da'a bidar wa tinkirtash. Orang-orang yang keluar dia daripada rumahnya, kemudian dia membaca bismillahi tawakkalna 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah, fawaritha, maka dia mendapatkan perlindungan, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis tentang sedekah ini amatlah banyak. Ya, sudah beberapa halaman kita membacanya. Pada intinya bahwa setiap kita ini dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Apa kata hadis Nabi SAW kemarin? Man ata, kata Nabi apa di hadis yang terakhir kemarin, siapa man a'tu sa'il in ja'ala farsin. A'tu, kata Nabi, berilah olehmu orang yang meminta-minta walaupun dia datang dengan menaiki kendaraan. Di satu hadis lain Nabi melarang, jangan kalian beri orang yang meminta-minta, karena orang yang meminta-minta itu tidak memiliki wajah di hari kiamat. Tapi dalam satu sisi Nabi menganjurkan berilah orang yang meminta-minta walaupun dia meminta-minta itu sedang dalam menaiki kendaraan. Nampak dakwah orang tu kayo, nampak dakwah orang tu orang beruang, tapi minta-minta je. Tidak apa kita beri, tapi tidak sebanyak yang dia inginkan. Allahu billahi at-taufiq.